Imam Nawawi. Tak terhitung berapa nama orang Nawawi di Riau ini. Coba cari. Pak RT Pak Nawawi, Pak RW Pak Nawawi, Pak Kades Pak Nawawi, kawan saya selokal dulu Nawawi, Pak Qadri Nawawi di Tarbiyah. Nah, jadi masalah yang mengatakan Isra Mi'raj 27 Rajab itu siapa? Imam Nawawi. Ini ente orangnya tidak profesional. Nama Nawawi ente bawa-bawa, tapi pendapat Nawawi ente tak terima. Nama SMP-nya apa? SMP Imam Nawawi. Nama sekolahnya apa? Sekolah Nawawi. Tapi pendapat Nawawi ente tolak. Ini apa namanya? Lain casing, lain signal. Tak betul. Itu yang mengatakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Imam Nawawi Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi meninggal 676, makamnya di Damaskus, Suriah, yang sedang bergejolak dijajah oleh Bashar al-Assad laknatullah alaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemana cerita tadi? Membelok pula dia sini. Maka saat menetes darah di pelipis Nabi, Nabi berdoa di balik bukit. Ilahi ya Allah, ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahan. Jadi kalau kita susah, ngadunya ke Allah. Sekarang banyak jamaah ni mengadunya kalau susah ke Facebook. Pahit kopi bininya pagi-pagi ngadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Pedas sambal bininya, dia duganya juga ke Facebook. Pedas betul sambal. Terasa agak demam-demam puyuh mau mati, mengadu juga ke Facebook. Rasanya mau mati. Tak lama sesudah itu mati betul. Oleh sebab itu jangan lagi berdoa kepada Facebook. Yang mendirikan Facebook itu namanya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sudah mengakui, kata dia, jangan kalian berdoa kepada aku karena aku tak mampu mengabulkan doa kalian. Tapi orang Islam tetap juga berdoa kepada Mark Zuckerberg. Ente kemarin waktu anak Pak Anu akikah datang? Tak datang, tapi saya hadir. Loh kok bisa? Saya ucapkan aja di Facebook, amin, amin, amin. Waktu si Anu mati kemarin ente datang? Tak datang, tapi saya hadir. Kok bisa hadir? Saya ucapkan aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin, 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 amin. Akikah lewat Facebook, walimah lewat Facebook. Yang bahayanya ngaji pun lewat Facebook. Banyak saya ketemu jamaah yang tak pernah nampak saya wajahnya, tapi dia kenal sama saya. Kita ketemu di mana? Saya bilang. Senyum-senyum dia. Di alam gaib Pak Ustaz. Kalau tahu nomor HP-nya bisa ditanya, tak apa-apa. Tapi kalau ustadznya memang betul-betul di alam gaib, itu bahaya. Karena dalam Islam kita diajarkan, tanya sama Pak Profesor, beliau guru besar hadis. Mesti ada sanad ilmunya. Kamu ambil hadisnya dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. Tak mungkin dia jumpa Nabi. 2 abad setengah dia baru jumpa Nabi. Dari Imam Bukhari ke atas itu ada 5 generasi. Kalau satu generasi 50 tahun. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari gurunya Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ilyas, profesor, mengambil hadis ini dulu pergi ke Damaskus, Suriah. Lama beliau di Suriah untuk mengambil sanad-sanad hadis, talaqi, belajar langsung ke guru. Orang sekarang enggak,
Ente dapatnya dari siapa? Langsung dari Nabi. Kok bisa ente langsung dari Nabi? Coba sebutkan sanadnya. Saya Google Nabi. Ini tak bisa. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Untuk mendengar di YouTube boleh, untuk baca di blog boleh, tapi kalau tak paham ngaji, datang ke masjid. Ini anak-anak muda ni, bak kata Kunto Wijoyo dari Yogyakarta, santri tanpa pesantren. Ada pula santri tanpa pesantren. Tak bisa. Ada pesantrennya, ada kiainya, ada santrinya, ada kitab kuningnya. Itu 4 rukunnya. Begitu juga kiai. Kiai itu bukan sembarangan. Hari Sabtu yang lalu saya ceramah di Jakarta, dipanggil mereka saya Kiai Haji Abdul Somad. Kemarin acara Harlah NU di Pelalawan, mereka panggil kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad supaya maju ke depan. Saya tanya mereka, pripun kabare ibu-ibu? Api, insyaallah sing melu acara iki mlebu nang surga kabeh. Amin. Tapi tolong saya jangan dipanggil lagi kiai. Kenapa? Karena kiai itu syaratnya 3. Siji loro 3. Syarat kiai yang pertama iso baca kitab kuning. Syarat kiai yang pertama mesti bisa baca kitab kuning. Syarat kiai yang kedua duwe pesantren, harus punya pondok pesantren. Syarat kiai yang ketiga bojone loro. Yang tak ketawa tak paham. Has 2 wives. Nah, ketika menetes darah jatuh ke pelipisnya, Nabi mengangkat tangan. Ya Allah, aku sedang betul-betul jatuh ini. Paman mati, istri meninggal, orang musuh melempar sampai darah menetes. Maka saat berdoa itu, memang Nabi Muhammad itu doanya cash and carry. Langsung datang malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal bukit. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kucabut, kutimpakan ke suku Thaqif di Taif. Apa kata Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang tidak akan mempersekutukan Allah. Doa Nabi makbul. Sampai sekarang orang Taif itu 100% Muslim. Letaknya di Saudi Arabia. Yang rajanya baru datang kemarin, namanya King Salman bin Abdul Aziz. Apa pelajaran dari sini? Darah menetes dari pelipis, paman mati, istri meninggal, tapi tetap hati tak panas, mulut tetap mendoakan yang baik-baik. Andai kitalah yang ditawarkan malaikat begitu. Hai Abdul Somad, pamanmu baru meninggal, istrimu baru meninggal, jamaah melempar kau pakai batu, tunjukkan mana bukit biar kutimpakan ke mereka. Langsung saya sebutkan, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung segala gunung, Gunung Merapi, Gunung Kelut, tolong timpakan malaikat. Orang biasa kalau sudah dia kena musibah, dia selalu mengkambing hitamkan musibah. Saya sebetulnya nggak pemarah loh Bu, tapi saya sedang suntuk, inilah marah saya kan. Pokoknya kalian paham aja sama saya ya. Orang pula dia suruh memahami dia. Ini tak betul. Kita belajar dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak lama sesudah itu Nabi pun pulang. Ketika dia pulang, muncullah satu peristiwa, furija saqfu baiti, terbuka atap rumah. Fanazala Jibril, turun malaikat Jibril. Fafaraja sadri, dibelahnya dada. Waja'a bitistin min zahab, dibawanya mangkok
terbuat dari emas, mamlu'atun bil hikmati wal iman, berisi hikmah dan iman. Tsumma ghassalahu bima'i Zamzam, dibasuhnya hatiku dengan air Zamzam. Setelah itu bersih, barulah diisinya fa'afraghahu, dituangkan mangkok berisi hikmah dan iman ke dalam jantung Nabi. Fa'atbaqahu, dijahit rapat balik. Anas bin Malik menengok bekas tusukan jarum di dada Nabi. Anas serumah dengan Nabi, pernah menengok Nabi buka baju dan nampaknya bekas tusukan itu. Atharu ibrah, athar bekas ibrah, mikhyat tempat menjahit. Jadi bukan sekedar simbol, tapi betul-betul terjadi bahwa jantung Nabi itu dicuci. Inilah yang disebut dengan tazkiyatun nafs, pensucian. Tadi saya sebelum masuk kemari wuduk dulu di kamar mandi, kita bersih. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Itu bersih fisik, tapi hati. Baju putih, peci putih, HP putih, jam putih, sendal putih, mobil putih, hati hitam. Ustaz nyindir siapa? Diri saya sendiri. Jam saya putih, baju saya putih, HP Ustaz putih nih. Yang HP-nya putih jangan tersinggung. HP saya memang betul-betul putih. Putih kan? Kita ini disuruh pakaian putih supaya putihnya masuk ke dalam. Jangan sampai kepala batutui, hati berbulu. Bersihkan hati. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ada jalan buruk, ada jalan suci. Maka sucikan hati. Dari apa Pak Ustaz? Riya, sum'ah, takabur, syirik, apalagi pokoknya semua yang kotor-kotor bersihkan. Ini yang datang malam ini semuanya hatinya sudah bersih dari takabur. Saya biasa ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi kalau begini bisa panjang nih 2 gelas saya. Tambah pula seminggu. Sucikan hati dari segala yang mengotori. Di antara yang membuat kita tak mau dengar ceramah orang, sombong. Malam ini profesor hadir, malam ini doktor datang, tiba-tiba yang taman SD tak mau dengar ceramah. Sombong, angkuh. Kalau jumpa sama orang, tangan masuk kantong, nunggu orang mengeluarkan tangan. Kalau jumpa sama orang, mulut terkunci, nunggu orang mengucapkan salam. Kalau jumpa sama orang, tak mau nengok matanya, mendongak saja ke langit. Udahlah hidung pesek, mendongak pula. Masuk jangan gerimis ke lubang hidung, baru tahu. Yang disombongkan ni apa? Ini sampai sekarang saya tak paham sama orang-orang sombong. Apa yang disombongkan? Saya sama beberapa pejabat datang undangan. Turun kami dari sampan. Kebetulan yang tempat lokasinya di tepi sungai. Dari kejauhan kami dengar suara dari mikrofon. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Lama saya mikir, kok berani bukti nyanyi ini. Ini kan tersinggung pejabat dengan lagu. Begitu sampai di masjid saya penasaran, mana lah ibu yang nyanyi ini tadi. Rupanya saya tanya, mana? Itu Pak, flash disk. Ada orang. Beda sama masjid Ikhlas. Memang ada orangnya tadi yang baca Asmaul Husna tadi. Tapi bagus juga itu. Kalau kita takut marah orang, siapkanlah flash disk. Artinya apa?
Jangan mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Yang akan dikenang orang apa? Bukunya. Maka menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Saya tak pandai nulis Pak Ustaz. Buat video-video pendek, upload ke Instagram. Anak-anak muda yang ganteng-ganteng, buat kalian video pendek. Salatlah sebelum kau disalatkan. Tapi kalian salat, jangan nyuruh aja. Katakan tidak pada karaoke. Begitu ngomong. Buanglah mantan pada tempatnya. Itu nih tak. Videonya apa? Lagi galau nih. Nah, jadi berkarya. Hidup ini dibuat orang sekarang untuk berbuat sesuatu yang luar biasa. Allah kasih kita umur panjang sampai malam ini. Allah mau tengok apa action kita, apa perbuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, lalu kemudian Nabi SAW setelah bersih hatinya, barulah dibawa naik ke atas buraka. Kalau bapak ibu di rumahnya ada gambar burak, bentuknya macam kudo, kepalanya perempuan, bersayap, pulang dari sini bakar sama bingkai-bingkainya. Saya pernah bertamu ke rumah orang, nampak saya gambar kuda, bersayap, gambar kepala perempuan. Ditulis itu burakun Nabi SAW. Itu orang kafir yang buat. Itu pelecehan agama. Dijual oleh orang India. Makanya gambar perempuan yang burak itu ada betitik di tengah. Itu Hindu punya. Titik di tengah itu adalah jenazah orang kafir yang dibakar. Mereka jenazahnya itu dibakar. Karena menurut keyakinan mereka, dibakar jenazah itu dengan kayu. Setelah itu dimasukkan ke botol, dihanyutkan ke sungai Gangga. Biar supaya malaikat bingung memeriksanya. Kalau kita tidak mati di bom atom, mati dimakan ikan piranha, mati tetap bisa diperiksa oleh para malaikat. Agama kita rasional. Sulitkah bagi Allah menghidupkan kita hidup balik? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Debu-debu yang bertebaran itu bisa balik lagi. Nah, mereka tidak. Mereka inilah yang membuat. Makanya gambar burak itu dibuatnya perempuan betitik di keningnya. Ini dari India yang membuat itu. Nah, campakkan itu buang. Burak diambil dari kata al-barqu. Bapak Ibu hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja barqu menyambar mata mereka. Apa barqu ni Pak Ustaz? Kilat. Makanya anak-anak kecil jangan dipoto pakai kilat. Banyak mata bayi rusak gara-gara dipoto pakai kilat. Maka hilangkan kilatnya dulu baru dipoto. Bukan kilat Pak Ustaz, blitz. Terserah saya lah, saya yang ceramah kok. Buang kilatnya, foto. Tak berkilat lo kok. Apa kau kata? Foto. Rusak matanya gara-gara itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilat. Maka yang membawa Nabi itu burak, kilat, dan kilat cahaya. Jibril dalam kitab Tauhid disebut jismun nuraniun, cahaya. Sekarang Nabi Muhammad, apakah Muhammad itu cahaya? Ya, salah satu doanya menyebutkan dia minta jadi cahaya. Dinyanyikan oleh artis Mesir. Ya nur ala nur, ij'al fi sam'i nur, wa fi basari nur. Ya Allah, nur ala nur, jadikan hatiku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, mukaku cahaya, belakangku cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Jadikan aku cahaya. Sulitkah bagi cahaya untuk melakukan perjalanan panjang? Tak sulit. Senang saja cahaya. Anak ibu yang di SMP bisa menjawab,
kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Tik, 300.000. Tik, 300.000 km. Tik, 300.000 km. Kalau kita kecepatan 300.000, jangankan kita, Valentino Rossi aja sobek-sobek bajunya. Itu baru Yamaha Mio 120. Gimana kalau dia naik borak? Makanya Allah merubah dia menjadi cahaya. Makanya dia bisa kecepatan super tinggi luar biasa. Ini nanti bisa dibuat jadi soal. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, kecepatan cahaya 300.000 km per detik, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra? Bisa. Jadi soal-soal itu berbau agama, religi. Ini sekarang soal-soal CPNS, soal-soal pegawai, tak ada hubungan dengan agama sama sekali. Ustaz kok tahu? Saya ikut tes dulu. Tono dan Tini menjaga warnet. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tono dan Tini bisa bekerja sama? Kita lama-lama belajar S1, S2, tiba-tiba yang dites ditanya Tono, Tini, dan Toni. Saya tahu ini pertanyaan menjebak saya. Begitu sulit saya tinggalkan, saya jawab yang mudah. Yang sulit saya tinggalkan, saya jawab yang mudah. Setelah itu ada waktu saya ulang lagi, semua saya jawab. Begitu selesai tes, saya keluar dari ruangan, saya tengok kawan saya megang jidat semua. Saya tanya, kalian kenapa? Habis waktu kami, Mat. Kenapa habis? Gara-gara Tono, Tini, dan Toni. Nah itulah goblok kalian, saya bilang. Nah, jadi ke depan ada bau agama. Jangan lagi dipisahkan agama dengan sains, dipisahkan agama dengan teknologi. Teknologi Arab, belajar fisika Arab. Sekarang alhamdulillah, dulu IAIN Susko, sekarang sudah menjadi UIN Suska. Ada fakultas sains teknologi, saintek. Ada fakultas papertapet, pertanian dan peternakan. Ada fakultas, kamu kuliah di mana? Psikologi, psikologi. Kamu kuliah di mana? Komunikasi. Kamu kuliah di mana? Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ekonomi. Ini tapi mereka tetap belajar 6 pelajaran agama. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Ada namanya metodologi studi Islam, ada namanya SIAT. Apa itu SIAT? Sejarah Islam Asia Tenggara. Jadi dia boleh tamat saintek, tapi agamanya mantap. Karena dulu pelajaran agama di pondok pesantren, tanya buya-buya kita dulu, mereka sekolah di Darun Nahdah di Bangkinang, itu berapa pelajaran agama? Untuk belajar hadis saja kita hitung sama-sama. Ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i. Untuk belajar fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqaran, fikih munakaat, fikih muamalat, fikih ibadat, fikih jinayat, fikih siasat. Untuk belajar bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Belum lagi mantiknya, lebih 20 pelajaran agama. Nah sekarang dipres. Kalau anak bapak ibu kuliah di UIN, maka insya Allah dia tidak jahil agama. Sertifikat bahasa Arabnya 3, level 1, level 2, level 3. Karena dulu dia tak ada belajar bahasa Arab. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris. Bahasa Inggris tak dapat, bahasa Arab jahil bin bahlul. Tak tahu dia, padahal sholat pakai bahasa Arab. Saya sampai sekarang belum pernah dengar orang sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada.
Belum ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Rabbighfirli, please forgive me. Warhamni, please bless me. Oh my God. Tak ada. Saya bukan anti bahasa Inggris. Kami di Maroko dulu bukan cuma bahasa Inggris, malah diwajibkan bahasa Prancis. Saya menghadap ke rektor, namanya Profesor Dr. Syekh Ahmad Al-Khamlishi. Kawan-kawan tak ada yang berani ngadap. Saya ngadap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya berat. Madza turidu? What do you want? Ya Syekh, hadhihi lughah Faransiyah la tanfa'una fil balad. Ini bahasa Prancis ini tak ada gunanya di Pekanbaru, saya bilang. Balik kami ke Pekanbaru tak terpakai ini, saya bilang. Kata dia, ente sudah terdaftar di sini, ikuti peraturan sini. Kalau tak mau, out dari sini. Pucat juga saya. Akhirnya mau tak mau kita belajar lagi dari nol. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Nama kamu siapa? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya bisanya bahasa Arab, tak pandai bahasa Perancis. Je suis étudiant Darul Hadis Établissement. Lupa. Je ne parle français, je ne parle pas français. Je ne parle anglais, arabe. Pokoknya patah-patah lah tidak. Yang penting beasiswanya berjalan. Karena kalau tak hadir, mahasiswa nanti tak bisa ujian, beasiswa putus, tiket pulang tak dapat. Siap-siaplah menghanyut dari sungai Nil ke sungai Siak. Jadi kami dulu belajar serius. Alhamdulillah. Muncullah yang namanya integrated curriculum, mengintegrasikan kurikulum. Jadi Pak Profesor, kalau nampak video saya di YouTube banyak sekali, itu yang menguploadnya itu sebagian dari Tapakuh, sebagiannya adalah mahasiswa Fakultas Saintek dari UIN Suska. Pernah saya ceramah, saya hitung kamera sampai 10. Saya sangka dari majalah mana ini. Setelah saya tanya, semua minta tanda tangan. Habis itu dari mana nih? Disuruh dosen saintek. Ternyata anak saintek merekam, habis itu mereka potong-potong, mereka upload ke internet. Teknologi harus dipegang anak-anak umat Islam. Yang penting basicnya agama. SD IT, SMP IT, SMA IT, pondok pesantren. Orang sekarang kalau anaknya pondok pesantren malu. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Isinya itu juga. Orang kita ini mudah dibodohi pakai Inggris. Itu tadi pagi sarapannya apa? Fried chicken. Padahal ayam goreng juga. Kualinya sama, minyaknya minyak jelantah juga. Cuman dia mau dibodoh-bodohi orang. Terserahlah, mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting paham dia agama. Nanti kalau dia jadi profesor doktor, dia mau jadi insinyur, dia mau jadi PhD Philosophy of Doctor, dia mau jadi SHMH, terserah dia. Jangan kita paksa dia harus mengikut kemauan kita. Kamu maunya fakultas apa nak? Aku mau beternak sapi mak. Masukkan dia ke paper tapet. Kamu mau apa nak? Aku mau jadi guru mak. Masukkan dia ke fakultas tarbiyah. Kamu mau apa? Aku mau mendalimi tafsir hadis. Masukkan dia ke IKTA, ilmu Al-Quran dan tafsir hadis. Ini semua penting. Kenapa? Inilah yang akan menyelamatkan Pekanbaru ini ke depan. Kepala anak-anak kita diisi dua. Agama tanpa sains lumpuh, bodoh, goblok. Tengok, hasil KPU pun bisa dipermainkan oleh hacker dari Singapura. Ini umat Islam sedang cemas tanggal 19 di Jakarta. Kenapa? Bisa dipermainkan hacker-hacker. Umat Islam harus paham ini. Politik bukan barang haram. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Dulu orang ceramah di masjid, politik haram.
Politik itu tikus. Akhirnya politik diambil orang. Baru pusing sekarang. Siapa pengambil politik? Ahok. Pusing umat Islam. Oleh sebab itu maka anak-anak yang punya bakat, yang punya kecerdasan, siapa anak bapak ibu yang paling cerdas, itu masukkan ke pelajaran agama Islam. Jangan mana anak yang paling goblok, itu dimasukkan ke pesantren. Setelah dia tak sanggup, nakal, keluar, disalahkan pula pesantren. Inilah gara-gara masuk pesantren, inilah anak saya nakal. Padahal belum masuk pun sudah memang hantu memang. Oleh sebab itu maka ini mesti diperbaiki.